Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar Jonah, Vio, Andrew, Gabriel, Ica, dan Iren yang mulai minggu lalu sudah mulai bergabung di kelompok remaja kita ya. Puji nama Tuhan, pagi ini kita masih bisa berkumpul kembali, bertemu kembali walau melalui online. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Bahkan Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk datang kepadamu. Kami mohon kuasa-Mu menyertai kami, memampukan kami untuk kami boleh belajar firman-Mu, dan kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, kita hari ini akan belajar firman Tuhan dengan tema keagungannya. Kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Yesaya 40 ayat 18, demikian firman Tuhan. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ya, demikian firman Tuhan. Kita memang tidak pernah hidup dalam zaman kerajaan ya. Kita hidup dalam zaman yang sudah modern. Bahkan sekalipun ada negara yang masih berbentuk kerajaan seperti misalnya Inggris, namun kehidupan dan tata cara menghormati seorang raja tidak seperti zaman dahulu. Sekarang rakyat atau masyarakat boleh memandang raja mereka, melambaikan tangan ya, bahkan berjabat tangan dengan raja mereka yang sedang mungkin melakukan kunjungan ke kota atau daerah mereka. Itu masih diperbolehkan kalau zaman sekarang. Tidak demikian dengan zaman dahulu ya. Dulu orang atau masyarakat yang misalnya ada raja yang sedang lewat memasuki kota atau daerah mereka, mereka harus sujud ya. Sujud atau menundukkan wajah mereka atau muka mereka. Jadi tidak boleh memandang, melihat, ngintip-ngintip gitu ya, kepingin tahu raja mereka. Itu tidak bisa. Ya. Kalau ada orang yang tidak sujud atau tidak mau menundukkan kepala mereka, maka ia akan dihukum mati. Raja adalah seorang yang diagungkan dan dimuliakan. Namun tidak ada raja di dunia ini, teman-teman, yang dapat disamakan atau dibandingkan dengan Allah. Seperti ayat yang kita baca tadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Gitu ya. Dengan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidak ada. Tidak ada raja di dunia ini yang bisa menyamai Allah kita. Dalam Yesaya pasal 6 ya, diceritakan Yesaya sedang mendapat penglihatan ya. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya, ya, ujung jubah Allah sebagai raja yang duduk di tahta tadi, memenuhi bait suci. Dan para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam,
seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, Yesaya sadar bahwa ia seorang yang berdosa dan ia tidak layak berada di hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Raja dunia, ya, sekalipun diagungkan, ya, dihormati, ya, oleh rakyatnya, orang tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia memiliki banyak kelemahan, ya. Raja dunia memiliki banyak keterbatasan. Ia bisa melakukan kesalahan, ia bisa sakit, bahkan ia bisa mati. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya sendiri, walaupun ia itu diberikan kuasa penuh terhadap seluruh kerajaan, tapi ia tidak bisa atau tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Ya, dia bisa sakit, dia bisa mati, dia bisa sedih, gitu ya. Tetapi Allah kita ialah Raja yang Maha Kuasa. Ia yang menciptakan dunia dan semua isinya. Ia yang berkuasa memberi kehidupan, namun juga berkuasa mengambilnya kembali. Allah kita adalah Raja yang layak kita sembah, kita puji, dan kita hormati. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat mempercayai dan menyembah serta menghormati Allah yang tidak pernah dapat kita lihat? Kalau tadi kan Raja dunia bisa kita lihat, kita bisa sujud di hadapannya, kita bisa melihat tahtanya, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ada Raja di hadapan kita. Tapi bagaimana jika kita harus menghormati Allah yang tidak bisa kita lihat? Mungkin kita pernah berpikir, saya ingin merasakan atau melihat Allah secara langsung. Saya tidak dapat merasakan apa-apa kalau saya memuji Dia, karena saya tidak bisa melihat Dia ada di depan saya. Saya ingin melihat Dia supaya saya bisa menyembah Dia. Mungkin kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kita menginginkan Allah itu ada di hadapan kita supaya kita bisa menyembah Dia. Mari kita membaca Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Demikian firman Tuhan. Itu adalah perkataan Tuhan Allah kepada Musa. Musa tidak dapat memandang wajah Tuhan. Kata Allah demikian, ya. Kamu gak bisa melihat, kamu gak akan bisa tahan memandang wajahku. Kamu pasti tidak dapat hidup, atau kamu akan mati kalau kamu memandang wajahku. Jadi Tuhan hanya dapat memperlihatkan dirinya bagian belakangnya, ya. Jadi Musa hanya bisa melihat bagian belakang Allah ketika Allah lewat, ya. Tidak bisa melihat bagian depan. Dia hanya bisa melihat setelah Allah lewat, jadi dari belakang, gitu ya. Demikian juga kita tidak akan dapat bertahan hidup jika kita berhadapan muka dengan Tuhan. Karena kita orang berdosa, sedangkan Tuhan adalah Maha Kudus. Demikianlah keagungan dan kedahsyatan Allah, Raja kita, ya. Kenapa sih kok Tuhan tidak memperlihatkan dirinya ketika kita menyembah Tuhan?
Ya kalau dia memang mau memperlihatkan dirinya kepada kita, kita pasti langsung mati. Oleh karenanya, Tuhan tidak menampakkan diri di hadapan kita. Namun demikian, ya teman-teman, Ia yang adalah Maha Kudus dan Maha Kuasa, tapi Ia selalu ingin kita datang kepadanya. Walaupun Ia Maha Kuasa dan Maha Kudus, Dia ingin kita ini selalu datang kepadanya, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi ada rasa ingin untuk datang kepadanya. Ada tindakan ya untuk datang kepadanya melalui pujian dan penyembahan. Ia ingin kita memuji dan menyembahnya, dan Ia akan memberkati kita. Jadi sepatutnya lah kita merespon undangannya, kerinduannya untuk kita datang kepadanya, memuji dan menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat kepadanya. Ia tidak membinasakan kita ketika kita datang ke hadapannya, walaupun kita adalah orang yang berdosa. Sebaliknya, Ia selalu menyambut kita dengan kasih-Nya saat kita mau datang kepadanya. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita terus belajar untuk menghormati Tuhan yang Maha Agung. Mari belajar memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya dengan bibir mulut kita menyanyi, ya, tapi dengan hati yang tulus kita menyembah memuji Dia. Walaupun kita tidak dapat melihatnya secara langsung, tapi kita menyembah Dia dengan hati yang tulus. Bukan karena disuruh mama papa, bukan karena disuruh guru sekolah minggu, tapi sembahlah Dia sebagai Rajamu, Sang Pemilik hidupmu. Alami dan rasakan kehadirannya saat kamu memuji dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Pasti kamu akan mengalami perubahan dalam hidupmu. Amin. Nah teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini akan menolong teman-teman untuk terus belajar mengenal Allah kalian yang agung, yang maha kuasa, yang maha mulia, dan bagaimana kita belajar untuk menghormati Dia. Mari kita akan berdoa, meminta Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya yang kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Raja yang agung, Allah yang mulia, yang layak kami puji dan kami sembah dengan segenap hati kami, ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau Allah yang telah mengampuni segala dosa kami, menyelamatkan kami. Dan saat ini kami mau merespon. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau terus belajar menyembah Tuhan di setiap waktu, ya Tuhan. Dalam hari-hari yang akan kami jalani, kami hendak belajar untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, remaja yang sedang belajar mengenal Engkau. Tuntun dan kuatkanlah iman mereka, teguhkan mereka ya Bapa, berkati seluruh hidup mereka, berkati dalam sekolah maupun kehidupan mereka. Cita-cita mereka, Tuhan akan tuntun mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.